Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adimas Yusuf Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Pada kesempatan di sore hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan tips kepada teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa yang sehari-hari pasti tidak asing dengan namanya presentasi. Pasti ketemu terus yang namanya presentasi. Nah, bagaimana sih presentasi agar apa yang kita presentasikan ini bisa diterima oleh pendengar ini, diterima baik gitu. Dan pendengar pun enak ketika memperhatikan presentasi kita. Ada beberapa hal yang harus dihindari dan disarankan ketika kita melakukan presentasi di depan dosen atau di depan teman-teman kita sendiri. Hal yang dihindari yang pertama adalah jangan gunakan bahasa slang atau bahasa yang cuma dimengerti oleh segelintir orang saja. Jadi bahasa ini bahasa-bahasa gaul lah, yang belum tentu orang tua atau audiens kita ini tidak mengerti dengan bahasa apa yang kita sampaikan. Alangkah baiknya bagaimana? Alangkah baiknya disarankan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah KBBI. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka pendengar pun akan menerima pesan itu lebih baik. Dan pesan yang kita sampaikan ya tersampaikan dengan baik juga, seperti itu. Yang kedua, itu jangan bertele-tele dalam menyampaikan presentasi. Hindari sekali dalam menyampaikan sebuah poin presentasi. Jangan bertele-tele, jangan kebanyakan hal-hal yang gak penting jangan dibicarakan. Disarankan kalian membaca poin-poin yang penting. Apalagi ketika presentasi itu kan menggunakan PowerPoint, yang dimana poin-poin saja sedikit yang disampaikan. Yang ketiga, jangan kalian menyampaikan sebuah pesan itu dengan cara bergumam. Bergumam tuh kayak gini, pokoknya nggak jelas, berkumur-kumur. Bisa dibilang berkumur-kumur. Jadi kalian tuh berbicara, intonasi bahasa yang kalian gunakan, intonasi suara yang kalian gunakan itu tidak terdengar jelas oleh audiens. Disarankan gunakan lafal, intonasi suaramu dengan jelas. Hal ini nanti akan mengakibatkan pesan yang disampaikan akan tersampaikan dengan baik dan pendengar bisa menyerap informasi itu dengan baik. Yang keempat, itu hindari terlalu banyak bersuara ketika berpikir. Contoh, misalkan kita ngomong, pada kesempatan hari ini, nah itu itu merupakan hal yang harus dihindari. Sarannya gimana kalau kita lupa? Cukup kalian berdiam sejenak sambil kalian memikirkan apa kata yang harus kalian ucapkan. Nah, itu tadi nggak boleh. Jadi kalian harus memikirkan kata tadi dengan cara berdiam diri sebentar sambil memikirkan apa yang bakal disampaikan. Ketika sudah ada bahasa atau kata yang ingin disampaikan, baru kalian berbicara. Jangan kebanyakan gitu ya. Selanjutnya, gunakan kalimat hindari kalimat absolut. Mohon maaf, hindari kalimat absolut. Kalimat absolut itu adalah kalian memberikan sebuah pernyataan yang dimana pernyataan tersebut tuh belum sesuai data gitu. Kayak kalian menjelaskan bahwa animasi 3D ini adalah animasi yang lebih disukai oleh masyarakat, padahal kalian belum tahu datanya dari mana gitu kan. Sebaiknya apa yang harus kalian lakukan adalah kalian menggunakan kalimat yang bersifat terbuka. Kalian tidak menyampaikan sebuah pesan yang ya kalian datanya belum tahu gitu, tapi kalian jangan sampaikan pesan yang belum tahu datanya tapi kalian malah mengklaim bahwa itu sesuai data. Itu nggak boleh seperti itu. Selanjutnya,
Kalian nggak boleh ini hal-hal yang nggak sopan. Selain kalian nggak sopan, ini ya kalian nggak menghargai audiens gitu, yaitu kalian membelakangi atau terlalu lama eh, menoleh pandangan kalian dari audiens, itu nggak boleh. Atau kalian sekarang banyak presentasi-presentasi yang tekniknya itu membaca PowerPoint, itu tidak bagus sebenarnya. Jadi ketika kita ingin presentasi, tolong kuasai materi yang akan kalian lakukan, kuasai materi yang kalian sampaikan. Jadi yang disarankan itu ya kalian harus menjaga nih kontak mata kalian dengan para audiens. Gak boleh kalian terlalu lama mengalihkan pandangan kalian. Bolehlah sekali-kali kalian membaca poin-poin yang ada di PPT, PowerPoint, tapi tidak boleh terlalu lama. Selanjutnya, gunakan gestur tubuh yang tegak. Jangan kalian ketika presentasi terlihat lemas, seakan-akan kalian ini tidak bersemangat dalam melakukan presentasi. Ini akan berpengaruh kepada audiens yang mendengarkan pesan kalian. Sang pendengar tadi akan akan menilai kalian bahwa kalian ini malas dalam melakukan presentasi. Selanjutnya, jangan gunakan ekspresi yang tidak bersahabat. Ekspresi yang kayak orang marah, orang lesu, letih lesu gitu kan. Itu jangan, dihindari. Gunakan ekspresi wajah yang selalu tersenyum. Kalian harus selalu tersenyum di depan audiens. Ini akan membuat audiens merasa nyaman. Jadi akan ada rasa, oh saya diajak berkomunikasi nih dengan si presenter, dengan si pemateri, seperti itu. Kemudian jangan terlalu melakukan banyak gerak yang tidak penting. Contoh garuk-garuk atau gimana menggerakkan pokoknya jangan banyak gerak yang tidak penting, jangan dilakukan. Lebih baik kalian menggunakan gerakan tangan untuk media komunikasi kalian. Selanjutnya yaitu kalian gunakan pakaian yang rapi. Ya, gunakan pakaian yang rapi. Hindari pakaian-pakaian yang tidak sopan. Contoh seperti kaos, kemudian celana pendek, itu hindari. Minimal seperti pakai jas atau dalamnya kemeja, jangan menggunakan kaos. Sesuaikan pakaian kalian dengan tema yang akan kalian sampaikan nanti. Jadi kalian harus tahu materi saya ini membahas tentang apa, pakaiannya harus gimana, itu harus tahu. Jadi itu adalah hal-hal yang harus kalian hindari, harus kalian jauhi. Dan hal-hal yang harus kalian lakukan itu tadi apa? Mulai gunakan bahasa yang baik, kemudian murah senyum dengan para audiens, kemudian singkat, padat dan jelas dalam menyampaikan sebuah pesan. Jangan melakukan banyak gerakan yang tidak penting. Gunakan tangan sebagai media komunikasi kalian. Itu ketika semua itu sudah dilakukan, insya Allah presentasi yang kalian sampaikan akan sampai dengan baik, dan informasi yang tadi sudah disampaikan pun terserap dengan baik oleh para audiens ketika audiens mendengarkan presentasi kalian. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.